Saya belajar Slim itu adalah dasar saya sekarang. Oke, langsung aja kita akan saya pada kali ini akan ada dua aktivitas. Pertama kita akan slide dulu. Saya akan presentasi slide. Berikutnya saya akan kita akan praktek tentang bagaimana menggunakan Tarsius ini. Langsung aja kita mulai ya. Saya share dulu. Baik, sudah terlihat ya? Oke, mantap Mas Derajat. Halo teman-teman, sudah terlihat? Sudah sepertinya. Sudah Mas Derajat. Oke. Oke, langsung aja ya. Judulnya adalah Tarsius, perkakas pengembangan Slim. Jadi ini kalau di Facebook akan mengira Slim Tarsius itu adalah versi berikutnya setelah Budian ya. Namun saya kasih di sini, siapa tahu ada yang salah persepsi bahwa Slim Tarsius itu bukan kelanjutan versi dari Slim Budian, tetapi bagian kecil dari Slim Budian itu sendiri. Jadi dia itu perkakas, bukan lebih tepatnya bukan untuk software di perpustakaan, tapi lebih ke bagaimana nanti digunakan untuk mengembangkan Slimnya. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Mas Arif Samsudin ya, jadi ini sekilas saja. Jadi teman-teman yang ingin komunikasi dengan saya, teman-teman bisa menghubungi saya via media sosial saya, yaitu di Telegram, WhatsApp-nya di 0897337555, emailnya ini, atau kalau ingin mampir ke GitHub atau GitLab, tapi lebih banyak di GitHub di Hasan. Oke, langsung berikutnya. Jadi apa itu dan kenapa Tarsius? Oke, Tarsius kalau dalam arti luas itu merupakan hewan endemik atau ciri khas di daerah Asia, salah satunya di Indonesia. Kalau nggak salah itu Tarsius itu endemiknya Pulau Sulawesi. Ya, jadi kenapa saya ngambil Tarsius, nggak nama yang lain? Waktu itu saya berpikir bahwa namanya tuh sekiranya ketika saya waktu itu membuat Tarsius ini berpikir bahwa kira-kira apa sih nama yang berdekatan dengan Slim. Setelah saya pikir-pikir ternyata Tarsius. Kenapa Tarsius? Nah, Tarsius juga merupakan maskot dari nama maskot dan nama Telegram botnya Slim. Jadi waktu tahun berapa itu ada Telegram yang dibuat oleh Mas Ido ya, itu namanya Tarsius juga, tapi nggak tahu sekarang masih aktif atau enggak. Nah, pada akhirnya di tahun akhir 2020 di bulan Desember kalau nggak salah, itu saya akhirnya membuat Tarsius ini. Terus kenapa gitu? Karena kenapa dalam arti kenapa milih Tarsius gitu, misalkan nama Tarsius karena unik karena jarang orang mendengar kata Tarsius kalau nggak berkecimpung di Slim. Terus lucu juga dalam bentuk hewannya pun fisiknya itu lucu. Jadi dia itu punya mata besar tapi badannya kecil. Terus juga berkaitan dengan Indonesia. Jadi penampakan Tarsius itu seperti ini. Nah, ini adalah hewan Tarsius ya. Saya ambil foto ini dari Google. Jadi kita lihat di sini matanya itu besar, tetapi badannya itu malah seimbang dengan matanya. Jadi lebih terlihat matanya lebih besar daripada badannya. Kalau ini, nah ini baru maskotnya Slim. Saya ngambil dari websitenya Jakarta Slim. Lalu maknanya apa? Kenapa Slim itu pakai maskot Tarsius? Maskot sama logo beda ya. Jadi kalau maskot itu ya lebih ke apa ya? Menginterpretasikan Slim itu. Jadi kalau saya nggak salah dengar, ada yang bilang waktu itu kenapa maskotnya Tarsius? Karena developernya
Slim itu atau SDC itu suka melek sampai berlarut-larut gitu, sampai malam gitu. Dan si Tarsius ini adalah hewan yang aktif di malam hari, jadi lebih ke mendekati bahwa mendeklarasikan bahwa SDC itu adalah orang-orang yang bekerja di malam hari sampai berlarut-larut gitu untuk mengembangkan slim seperti itu. Kalau nggak salah ya waktu itu. Mohon Mas Arif kalau ada yang salah nanti diluruskan gitu. Siap, siap. Kalau nggak salah berarti bener, Mas. Oh, kalau salah bener ya. Iya. Oke, lanjut. Oke, seperti tadi bilang kaitannya ya. Lalu kaitannya dengan Slim itu apa? Jadi pada rilis Slim Boolean 930, SDC itu memberikan fitur baru yaitu wadah atau tempat plugin custom yang dikembangkan oleh para penggiat dan atau pengembang lain Slim. Entah itu yang aktif di Facebook atau yang nggak aktif atau IT yang ada di sebuah instansi yang menggunakan Slim. Jadi ini sangat berguna banget untuk saya dan juga teman-teman lain yang membantu. Jadi kita itu diberikan wadah gitu, dengan format yang sudah ditentukan oleh SDC. Jadi skripnya harus seperti apa, identitas dari si pembuatnya itu harus gimana dan lain-lain. Maka dari itu saya berpikir bahwa ketika saya modelnya cuma copy paste, saya copy paste ini dari yang sudah ada, bagi saya itu cukup cukup memberi saya waktu untuk ketika copy paste saya harus menyesuaikan lagi dan lain-lain gitu, tanpa adanya dasar atau format yang sudah bagus yang nanti tinggal saya sesuaikan. Intinya kayak gini, misalkan kita mau bikin distro baju, jadi baju itu kan standarnya itu ya ibaratnya kaos lah. Kaos itu kan kalau distro itu kan kaos biasa dikasih ornamen yang bagus, dan itu kalau saya nggak salah itu tinggal disablon aja. Ibaratnya kita membuat plugin seperti itu. Jadi kaosnya sudah ada, dasar pluginnya sudah ada, lalu kita tinggal menambahkan aja apa yang kita perlukan gitu. Nah, jadi si Tarsius ini ya sifatnya sebagai code generator, jadi yang menggenerate atau membuat sebuah kode yang sekiranya itu akan jalan, dari basicnya akan jalan. Nah, saya terinspirasi Tarsius ini sebenarnya fungsionalitasnya itu terinspirasi dari perkakas yang sudah ada di web framework yang cukup terkenal dengan bahasa PHP, yaitu Laravel Artisan, CodeIgniter, GII dan lain-lain. Kalau teman-teman sudah biasa atau programmer yang biasa menggunakan Laravel atau CodeIgniter atau GII, tapi paham apa itu yang tadi saya sebutkan. Dan kenapa harus pakai Tarsius? Jadi Tarsius itu mudah teman-teman. Jadi teman-teman itu cukup menggunakan PHP ya, dan menulis aja mau membuat plugin namanya apa, menggunakan template apa, dan juga ringan, nggak butuh spek besar dan sumber terbuka. Jadi teman-teman ketika mau menyesuaikan Tarsiusnya dengan custom masing-masing, misalnya saya butuh template yang seperti ini, saya mau merubah, ya teman-teman bisa melakukan seperti itu, mengopreknya gitu, karena nanti saya sebutkan gimana teman-teman bisa membuat. Oke, apa yang bisa dilakukan oleh Tarsius? Pertama, membuat kerangka dasar plugin. Di sini saya bilang kerangka dasar ya, bukan lebih ke tahu-tahu udah jadi gitu. Enggak, kita seperti yang Mas Arif tadi bilang, kita akan meracik dulu. Jadi yang akan dibuat oleh Tarsius ini adalah kerangka dasarnya. Terus dia juga membuat kerangka dasar lain, yaitu modul. Mungkin saya luruskan dulu ya persepsi saya tentang perbedaan plugin dan modul. Mungkin di pertemuan sebelumnya udah dibahas apa itu plugin. Kalau saya menyikapinya plugin itu ya, kalau di Slim adalah
software atau aplikasi yang dibuat untuk digunakan pada sebuah modul. Jadi ketika kita berpikir, oh plugin label barcode, berarti kan label barcode itu kaitannya dengan modul apa gitu. Biasanya kan orang memasangnya itu, oh pasang di folder admin modul bibliografi. Jadi dari situ saya mengartikan bahwa Slim plugin atau plugin enzim adalah aplikasi yang digunakan untuk membantu seorang pustakawan dalam sebuah modul yang ada di Slim. Nah, di sini ada juga modul. Modul ini ya berdasarkan definisi plugin tadi, modul sendiri adalah modul di Slim ya, adalah kumpulan dari plugin-plugin atau aplikasi-aplikasi yang membantu pustakawan dalam menyelesaikan pekerjaannya di perpustakaan. Jadi di dalam modul ada plugin-plugin dan plugin sendiri itu ada di dalam modul. Jadi keduanya tidak akan terpisah. Lalu kenapa perlu modul sebenarnya? Jadi kenapa ada kerangka dasar modul? Jadi kita itu kan bisa, ketika kita menggunakan modul, kita bisa memfokuskan modul itu untuk apa. Misalnya kalau bibliografi itu kan fokus untuk pengolahan biblio, ya, terus label dan lain-lain. Tapi suatu ketika kita fokus untuk membuat sebuah modul baru, yaitu misalkan yang paling banyak dicari itu kan kayak upload skripsi atau upload karya ilmiah yang nanti akan disimpan di perpustakaan, tapi direview dulu oleh pustakawannya, terus diminta untuk misalkan kalau di perusahaan ada tuh upload bab berapa sampai bab berapa, nanti dilihat dulu cocok loh kalian. Nah itu kita bisa membuat di modul terpisah tanpa harus mencampur adukan dengan mobil yang sudah ada. Biasanya kan dicampur di membership. Nah, kalau saya lihat itu kan jadi terdistorsi, jadi menu-menunya itu terdistorsi, jadi harusnya itu terkait dengan keanggotaan, tapi itu ada campur aduk dengan skripsi. Jadi saya lebih biasa untuk memisahkannya ke dalam sebuah modulnya terpisah, tetapi saling berkaitan kata. Lalu selanjutnya dia bisa membuat kerangka dasar template opak dan admin. Tapi ini fitur mendatang ya, karena belum sempat saya lihat. Terus ada juga kerangka dasar REST API yang akan datang. Juga bisa menginstal library tapi non composer. Jadi sekilas ya, composer itu adalah alat ya, kayak dia juga kayak Tarsius, cuma dia lebih global, dia bisa dipakai di semua aplikasi PHP. Dan Tarsius sendiri ini ya juga bagian ada di composer, jadi untuk mendapatkan Tarsius sendiri juga bisa menggunakan Tarsius. Jadi bisa misalkan kayak library yang non dinamik. Terus bagaimana cara mendapatkan Tarsius? Jadi teman-teman bisa datang ke GitHub saya di alamat ini ya. Langsung mendownloadnya aja. Tetapi download di GitHub itu akan sifatnya lebih ke developmentnya, pengembangannya, atau teman-teman yang menyesuaikan si Tarsius itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Atau ketika ingin menggunakan Tarsius yang siap pakai, teman-teman bisa menggunakan Composer atau bukan, lebih ke detailnya ada di alamat ini ya, package record package project Tarsius. Oke, bagaimana cara menggunakan Tarsius? Oke, saat ini masih dikembangkan di sistem operasi atau Unix-like operating system ya, seperti GNU Linux, baik itu Ubuntu, Fedora, Manjaro, Arch dan lain-lain. Karena kebetulan saya belum mencoba di Windows ya, karena memang di lingkungan saya nggak ada Microsoft Windows, lingkungan dalam artian gadget-gadget yang saya pakai itu tidak ada yang menggunakan Microsoft Windows, jadi saya belum coba untuk ke sana. Terus juga membutuhkan aplikasi Composer yang seperti saya tadi bilang, aplikasi Composer. Terus membutuhkan pengetahuan dasar tentang PHP, karena di sini kita akan meracik, maka kita harus tahu dulu bagaimana
menggunakan bahasa pemrograman. Terus apakah saya bisa memodifikasi Starsius sesuai kebutuhan saya? Ya bisa. Dengan tadi menggunakan via GitHub ya. Teman-teman bisa download nanti di GitHub. Dan juga misalkan belum tahu bagaimana memodifikasi, nanti saya praktekkan. Oke, mari kita praktek. Oke, selanjutnya kita akan praktek ya. Mungkin teman-teman agak bingung ya kalau yang belum pernah bermain dengan PHP, tapi bisa dipraktekkan di Windows sebenarnya. Cuma nanti teman-teman minimal harus menginstal SAM ya. SAM nanti tinggal di konfigurasi sedikit. Nanti saya kasih tahu caranya. Jadi kalau teman-teman itu sudah install SAM, setidaknya teman-teman itu harus di sini ada yang tahu Windows CMD enggak? Windows CMD, Command Prompt CMD. Ya, Command Prompt CMD. Mungkin tahu nggak? Tahu atau terbiasa menggunakan itu nggak? Belum ya? Ya, tapi kalau bagi teman-teman yang pakai Microsoft Windows, nanti bisa menggunakan CMD itu. Saya bantu cari. Oke, sudah muncul ya. Jadi kalau teman-teman di laptopnya sudah terinstall Windows, sudah terinstall SAM, teman-teman nanti bisa mengatur set PHP, ya, biar bisa melakukan perintah PHP pada CMD teman-teman. Oke, langsung aja. Di sini saya belum menginstal Composer ya di sini, dan saya nanti akan kasih tahu cara install Composer. Pertama, teman-teman tuh perlu menginstal dulu Composernya, ada di Composer download. Oke, di sini ada download Composer ya. Yang terkait Oke, nah di sini adalah tutorial cara download Composer. Namun ini cukup memusingkan ya bagi teman-teman karena yang belum terbiasa pasti kok kayak gini gitu, nggak gampang gitu. Tapi teman-teman bisa downloadnya itu yang versi Windows. Mas Derajat, ya. Berarti ini yang sekarang sedang dipresentasikan based on Linux ya? Ya. Karena kan sistem operasi yang Mas Derajat gunakan Linux ya saat ini ya? Iya, sebenarnya bisa di Windows bisa, cuma kadang yang membingungkan itu kan di Windows itu masalah pad ya. Jadi kalau kita itu biasa di Linux kan padnya itu slash, tapi sedangkan kalau di Windows itu backslash. Kadang agak sulit, belum saya sesuaikan untuk itu. Oke, siap. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau untuk sistem operasi Windows di awalnya memang agak beda, terutama terkait penyiapan komponennya kayak Composer ya Mas ya. Tinggal cari aja di internet, terus nanti implementasinya terutama terkait pad tinggal sesuaikan aja dengan environment-nya Windows. Itu ya. Ya, jadi kita itu ya nggak instan banget lah. Jadi harus ada challenge-nya gitu untuk bisa. Jadi di sini saya bantu ya untuk, jadi teman-teman tinggal masuk aja di di Composer, getcomposer.org, get started. Kita pilih yang install Windows. Nah, di sini nanti ada link atau tautan yang menginstruksikan untuk bagaimana menginstal Composer di Windows. Oke,
saya akan praktekkan dulu di tempat saya. Jadi oke, sebenarnya gampang sih, tinggal seperti ini. Wah, ini nggak bisa pindah-pindah ya, sebentar. Saya ganti dulu. Ganti ke jendela. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan Mas Derajat. Di sini saya menggunakan slim boolean ya yang terbaru. Nah, aduh sorry. Nah, ini adalah tampilan ya dari, kalau teman-teman di Windows itu namanya CMD ya, kalau di sini namanya terminal. Jadi ini adalah daftar file dan folder yang ada di sini. Nah, di sini saya akan menginstal komposernya terlebih dahulu. Saya seperti ini, download dulu komposernya. Ini agak lama. Agak lama sih ya. Ini video file. Oke, nanti akan muncul komposer setup. Jadi kita biarkan dulu. Kita sudah download ini. Selanjutnya kita akan verifikasi di komposernya apakah dia itu verifikasi atau tidak. Oke, sudah terverifikasi. Selanjutnya kita akan install. Dia akan menginstal komposernya. Jadi yang kita download tadi itu installernya. Jadi kalau di Linux kebanyakan lebih larinya ke command line. Jarang banget yang ke, untuk pengembangan website itu jarang yang ke grafikal. Tapi untuk kasus-kasus tertentu kayak kebutuhan enterprise lebih larinya memang ke, tapi untuk development di internal atau di komputer masing-masing lebih banyak yang ke CRD atau penampilan internet. Saya masukkan dulu di bagian dalam. Mas Derajat, mungkin sebelum lanjut saya boleh nanya sedikit. Ya, boleh. Kan implementasi Linux mungkin tidak semua teman-teman yang praktis menggunakan Linux, tapi biasanya menggunakan exam atau WAMP. Ya. Kalau nggak salah ada fitur di AWS Amazon yang kita bisa pakai akun yang free tier. Nah, mungkin itu bisa. Suaranya agak pecah-pecah apa ya? Gimana Pak? Suaranya agak pecah-pecah. Suaranya pecah-pecah. Sekarang gimana? Coba, udah sedikit jelas sih. AWS apa tadi gimana? AWS Amazon ada akun free tier kalau nggak salah. Jadi kita bisa uji coba, tapi masih gratis gitu. Nah, di situ kan bisa pakai Linux 1 core, 1 GB RAM-nya, yang mungkin nanti bisa dimanfaatkan kayaknya. Jadi praktiknya bisa pas kita posting di sana. Gitu, Pak. Ini usul aja buat Mas Arif mungkin. Saya pakai VPN dulu, ini kayaknya ngaco. Yang mudah aja Mas Derajat. Ya. Kalau akses ke VPN atau tadi pakai VPN dulu, tadi lama banget pakai IndiHome gitu. Ya, kalau koneksi ke VPN atau ke VPS atau ke hosting agak lama,
mempengaruhi koneksi di rumah. Jadi mending lokal aja dulu, kan nanti dari lokal bisa dicoba-coba. Kalau memang tadi mau mencoba di AWS, buat temen-temen yang mau nyoba AWS, itu free trialnya berapa lama, Kang Farhan? Free trial sampai 1 tahun, Mas Arif. Oke, jadi nanti teman-teman bisa coba ya kalau mau belajar environment VPS gitu ya, cloud premium, silahkan coba di AWS. Salah satunya AWS ya. Ya. Google Cloud juga kayaknya ada. Jadi ya bisa selain pakai AWS juga bisa pakai VirtualBox gitu, yang gampang gitu, yang nggak terlalu. Kalau AWS gitu kan kita harus bikin internet ya. Kalau VirtualBox itu kan kita bisa, misalkan hari ini kita download VirtualBox-nya, besoknya lagi download isinya kalau misalkan internetnya ada gangguan gitu. Atau bisa juga menggunakan Docker kalau memang sampai ke sana gitu. Tapi kembali ke pilihan masing-masing sih, nggak harus yang mana ya, yang enak aja. Oke, aduh kok gini. Install dulu komposernya juga, karena komposer bawaan OS-nya jadul ya. Ya udah, komposer. Nah sekarang kita itu tinggal melakukan download si Tarsiusnya ya menggunakan komposer. Tapi di sini ada, saya lihatkan dulu di GitHub saya. Terus nah di sini tempatnya ya. Jadi ketika teman-teman ingin download di Tarsius ini lalu ingin memodifikasi, teman-teman bisa datang ke GitHub saya di github.com, terus masuk ke repository Slim Tarsius. Jadi di sini ada sedikit dokumentasinya ya. Yang seperti saya bilang tadi, menggunakan konsol seperti CMD, terminal atau PowerShell. Terus sudah menginstal Composer, pastikan Slimnya itu minimal 930, karena dari 930 inilah fitur plugin sudah ada. Terus masuk ke folder Slim Anda yang kayak tadi itu, CD masuk ke foldernya. Terus teman-teman buka file Composer JSON ya. Jadi di Slim itu kan ada file yang namanya Composer JSON. Jadi Mas Arif ini bisa pindah-pindah ya Mas? Harusnya bisa share pindah-pindah gitu, bisa nggak? Share all screen aja gitu Mas. Jadi bukan window tapi screen-nya yang di share. Oke. Gitu. Ini nggak ada di Google Meet, nggak ada pembatasan ini sih Mas. Oke. Oke. Tadi kan di sini ya. Nah, kita itu bisa buka di si file Composer ini. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak mau buka di sini, bisa juga buka menggunakan tag editor teman-teman, bisa Sublime atau VS Code atau Atom dan lain-lain. Kalau di sini saya menggunakan VS Code ya, sejenis VS Code. Jadi kita akan buka file Composer JSON. Nah, di sini. Kok ada Composer JSON? Apa tuh bedanya? Jadi Composer itu kan aplikasinya. Kalau Composer.json itu adalah file yang akan digunakan oleh Composer untuk menginstal library-library atau aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan oleh Slim
kemudian Boolean. Jadi composer.json ini sudah ada sejak Slim 9. Nah, di sini kan ada keterangannya, namanya siapa, Slim 9, deskripsinya apa, Slim, tipenya apa, project. Nah, dia membutuhkan apa, atau require apa, misalkan Elastic. Nah, Elastic ini ya fitur yang ada di Slim 9 ke atas. Terus ada extension JSON dan lain-lain. Nah, di sini kita akan memodifikasi file ini untuk mempermudah kita untuk menggunakan Tarsius. Contoh misalkan di sini saya akan mengcopy script ini. Misal, nah, script ini saya copy dan akan seperti ini. Jadi di bawahnya ini akan seperti ini. Oke, langsung aja kita coba. Kita akan gunakan composer require /slim. Nah, dia akan mendownload semua library yang ada di file composer.json. Jadi akan mendownload semua yang ada di sini dan juga mendownload yang kita minta tadi, yaitu gadget/slim-tarsius. Versi saat ini adalah 1.31. Jadi awalnya dari 2009. Oke, di sini ada keterangan galak ya. Itu karena kurang pas. Nah, nanti setelah melakukan itu, teman-teman akan menemukan sebuah folder baru yang namanya vendor ya. Di sini ada folder vendor. Kalau teman-teman download Slim, by default ini nggak ada. Tetapi ketika teman-teman tadi melakukan composer installator require, nanti teman-teman akan mendapatkan vendor. Berhubung tadi ada galat ya, saya kurang paham, mungkin nanti saya perbaiki. Setelah ada folder vendor, teman-teman tinggal klik aja vendornya, lalu ada folder gadget. Di sini ada Slim-Tarsius. Teman-teman masuk ke folder test. Nanti di sini ada Tarsius, tinggal di copy aja, langsung letakkan di sini. Oke. Lalu bagaimana mengakses Slim-Tarsiusnya? Apakah harus dari folder dari web? Tentu nggak perlu, karena kita di sini lebih ke bermain ke MD-nya. Ntar saya lihat di sini. Saya baru install ini. Oke, berhubung saya baru install Steam-nya ya, karena niatnya tadi mau di komputer, tapi ingat komputer nggak ada webcam-nya, dipakai nggak ada, kurang. Oke. Oh, could not be appear.
mungkin nggak isi kali ya. Ya, tadi kan kita sudah meletakkan Tarsiusnya ya. Kira-kira Tarsiusnya bisa diakses nggak dari browser? Harusnya nggak bisa ya, tapi untuk production jangan taruh Tarsius di production. Jadi ini Tarsius ini khusus untuk development, jadi jangan ditaruh di browser. Pun kalau ditaruh di browser nggak akan jalan karena nggak ada .php-nya. Oke, langsung kita praktekkan ya. Bagaimana menggunakan? Jadi kita tetap menggunakan PHP. Jadi kita lakukan PHP Tarsius. Ketika kita melakukan ini akan muncul seperti ini. Akan muncul apa? Ketika tidak memberikan parameter apapun, dia akan memberikan salam pembukaan, yaitu pengenalan dirinya, dan juga ada penggunaannya. Contoh di sini cara penggunaannya itu penggunaan PHP Tarsius perintah parameter. Perintah yang tersedia itu ada plugin. Nah, di dalam pluginnya itu ada subperintah lain, yaitu plugin create, plugin list, plugin info, ada modul create, modul list, modul info. Nah, contoh penggunaannya ini PHP Tarsius plugin create, modul info. Contoh ya, kita akan buat misalkan PHP Tarsius plugin create misalkan buku hidup. Nah, di sini kita akan ditanya alamat plugin itu di mana, misalkan https atau misalkan plugin.com. Deskripsinya apa? Ini adalah misalkan ini adalah plugin. Lalu versi pluginnya berapa? Di sini kita akan menggunakan versi teknik version atau versioning ya, menggunakan semantic versioning yang juga digunakan oleh Slim. Jadi sekilas semantic version ini ya, kalau teman-teman lihat kan di Slim itu ada Slim boolean itu Slim berapa? Slim 9. Kok ada embel-embel 3 dan 1? Nah, arti dari 3 angka di belakang 9 itu adalah versi update dan versi patch. Jadi apa gunanya sih penggunaan versi itu? Kalau misalkan kita tulis 1.0.0, berarti artinya itu kita baru saja membuat versi awal, yaitu versi pertama kali. Lalu suatu ketika kita itu menemukan atau orang lain menemukan, oh di softwaremu ada atau di aplikasimu ada bugnya tuh, ada apa, ada yang anomali atau apa gitu. Lalu kita mengupdate-nya, kita memperbarui source code-nya. Nah, kita harus menambahkan 1 angka di paling belakang. Lalu berhari-hari kemudian nggak ada masalah, terus kita berimprovisasi untuk menambahkan fitur baru, misalkan fitur X gitu. Kita harus, setelah itu kita perbarui lagi, kita harus menambahkan 1 angka lagi di belakang, di tengah-tengah gitu. Nah, berarti kalau itu misalkan Slim 3 atau Slim 41 yang sekarang, berarti artinya Slim itu sudah merilis merilis versi nomor 9 dengan pembaruan fitur sebanyak 4 kali dan juga pembaruan patch sebanyak 1 kali pada versi 4.
versi pembaruan fitur keempat telah merilis patch atau ada perbaikan error selama 1 tahun. Jadi teman-teman bisa searching lah apa itu semantic version. Jadi akan kalau kita buat plugin seperti ini aja, lalu autornya siapa, di sini misalkan Fulan. Setelah itu halaman blognya si pembuat itu di mana, misalkan HTTPS atau HTTP lah, Fulan, atau bisa juga Twitter atau apapun gitu, nggak masalah. Terus modul tujuan di sini, modul tujuannya itu di mana gitu. By default kan Slim itu modulnya kan cukup banyak ya, ada sekitar lebih dari 7, ada video, ada membership, sirkulasi, reporting, sistem, stock opname, dan lain-lain. Kita harus menyebutkan secara tepat, misalkan karena ini buku induk akan berkaitan dengan reporting ya, kita masuk reporting. Nah, di sini ditanyakan teks apa yang mau muncul gitu. Teks apa yang muncul di menu. Jadi plugin ini tuh labelnya akan apa gitu. Kalau di sini kan, kalau ini kan nama pluginnya. Kalau label itu bisa bebas dengan buku induk. Saya sarankan untuk membuat nama plugin itu memisahkan dengan underscore ya, karena itu akan mudah dibaca oleh sistem. Oke, berhasil membuat plugin buku induk. Sekarang bagaimana melihatnya? Kita bisa masuk ke Slim kita masing-masing. Oke. Oke, kita masuk ke menu sistem. Bisa bawa lagi. Kita masuk ke plugin. Nah, di sini nanti udah ada nih buku induk. Nah, ketika sudah ada kita bisa aktifkan. Oke, sudah aktif. Kita akan masuk ke reporting ya. Nah, di sini nanti sudah ada nih buku induk. Nah, oke. Jadi kita sudah berhasil membuat plugin tanpa perlu mengcopy paste ini itu dan lain-lain. Jadi kita cukup ya seperti tadi saya bilang, cukup menyebutkan aja mau buat plugin apa, nanti ditanya informasinya, misalkan namanya pembuatnya siapa, alamat untuk produk pluginnya di mana, terus versinya berapa, modul tujuannya apa, dan lain-lain ya. Setelah itu kita bisa mendapatkan dasar dari plugin itu sendiri, yaitu seperti ini. Mas Derajat. Nah, yeah. Oke, jadi ini luar biasa loh. Jadi tapi memang di awal pada saat pendefinisian teman-teman harus paham ya, apa istilahnya hierarki atau struktur data di Slim seperti apa ya sebelum jauh melakukan modifikasi lewat Tarsius ini ya. Ya, jadi mungkin kedepannya ya, kalau saya diberi waktu oleh Yang Maha Kuasa di channel YouTube saya akan bahas itu juga, bahas apa ya, judulnya ya mengenal Slim lebih dalam dari sisi kodenya. Jadi di capture-nya nanti ada pembahasan gimana sih Slim gitu, gimana kan orang tahunya Slim itu kan oh hebat dia bisa mengolah buku, tapi mereka banyak orang yang mungkin yang awam nggak tahu kalau di belakang Slim itu sebenarnya ada inti yang sesederhana itu, tapi mudah untuk dipelajari gitu. Jadi lebih ke codingnya gitu, saya akan mengambil itu. Dan juga oke, Mas Ari mau lanjut apa? Monggo lanjut Mas. Jadi intinya adalah untuk bisa sampai ke sini, yang seperti saya bilang tadi, pertama harus paham dulu bahasa pemrograman PHP. Kedua, teman-teman tahu bagaimana Slim itu bekerja gitu, dari sisi codingnya ya, bukan dari sisi pengaplikasiannya. Jadi dari situ teman-teman bisa menggunakan Tarsius secara maksimal. Jadi kalau misalnya belum ada basic,
Ya teman-teman bisa misalnya ngikutin step by stepnya bisa, tapi nanti agak kesusahan ketika nanti meraciknya. Jadi kita ini belum masuk ke sesi meracik ya, kita belum masih dalam mode pengenalannya gitu loh, cara penggunaannya. Seperti itu Mas Arif. Monggo Mas Arif lanjutkan. Lanjut Mas, lanjut. Oke. Baik, dari sini saya tanya dulu ya, ada yang ingin ditanyakan nggak sebelum saya jauh ke belakang biar ya sulit di belakang, terlalu banyak di belakang. Oke, monggo, sudah dipersilakan oleh Mas Derajat. Dinyalakan aja mic-nya kalau ada yang mau bertanya, kawan-kawan silakan. Oke, kalau belum ada, silakan dilanjut Mas Hasan. Nanti mungkin pertanyaannya bisa disampaikan lewat chat ya. Oke, siap. Baik, dari sini kita akan masuk ke sesi meracik ya. Meracik di sini cukup mudah ya. Jadi Slim itu kan open source ya. Jadi meracik di sini itu teman-teman bisa melakukan sebatas copy paste, tetapi nggak sembarangan copy paste. Contoh di sini kita kan mau buat misalkan buku induk ya, walaupun sebenarnya sudah ada ya gitu. Nah, kita akan melakukan versi kita sendiri untuk membuat buku induk. Pertama, teman-teman buka dulu, buka text editor kesayangan teman-teman. Pada folder di folder plugin buku induk. Nah, ini ada dua file yang kita pilih nih. Jadi teman-teman tuh ya nggak perlu copy paste untuk hal dasar seperti ini. Jadi si mengenerate scriptnya, lalu menulis kira-kira apa yang perlu ditulis. Contoh seperti tadi kan kita ditanya pembuatnya siapa, di situ Fulan. Terus kapan dibuatnya itu menggunakan waktu sekarang. Terus informasi yang lain juga tercantum di sini. Yang tadi ditanyakan akan masuk di sini dan di sini juga. Sekarang kita akan membuat buku induk. Yang perlu dimengerti oleh atau dipahami oleh teman-teman yaitu Slim itu membagi beberapa, ketika dia berbicara plugin itu akan membagi beberapa, di dalam plugin itu ada beberapa sesi atau bukan beberapa sesi ya, beberapa bagian. Pertama adalah bagian yang disebut dengan dependensi ya, atau ketergantungan dengan aplikasi atau media yang lain, dan juga informasi yang ada di atas. Ada juga bagian action area, di mana action area ini untuk menangkap seperti request yang teman-teman kirim. Misalkan saya butuh informasi buku induk dengan judul X, judul apa, itu dia akan diolah di sini. Ada juga seksi atau bagian view-nya atau yang nampil di halamannya, ini namanya view. Juga ada sesi atau tempat yaitu output dari datanya, dan juga bagian dari view. Oke, kita akan mendeskripsikan apa sih sebenarnya buku induk. Buku induk yang mungkin cakupannya banyak ya teman-teman, tergantung dari setiap daerah. Tapi umumnya ada kan buku induk itu ya dia yang berisi data-data buku-buku yang ada di perpustakaan kita gitu. Kalau di Slim itu ada tuh namanya apa ya Mas, ada tuh di mana ya, pokoknya udah ada lah gitu. Tapi kebanyakan orang nyari saya mau yang lain gitu. Jadi kalau cara membuat buku induknya itu gampang kalau misalnya kita belajar dari sini. Oke, sudah saya jelaskan tadi ada 4. Di sini ada dokumentasinya. Kita akan lihat nih
ada ID 1 kolom dan lain. Ini adalah data yang diambil dari database. Jadi by default si Tarsius itu mengenerate sebuah apa ya namanya, biar ini kok nggak keluar sih, mengenerate sebuah tabel baru, yaitu custom apa ya, bentar, MST, oh dummy plugin. Nah, si Tarsius itu membuat sebuah tabel baru, yaitu ini dummy plugin. Jadi mengambilnya itu dari sini. Jadi kan ID 1 kolom dan lain-lain itu diambil dari. Lalu kita akan merubahnya ini menjadi adalah daftar buku yang kita punya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan meracik ya, meracik secara mudah. Nah, pertama kita akan mengenal apa itu data grid. Data grid, kalau secara bahasa grid itu kan kalau nggak salah garis apa ya? Grid itu nah, grid kisi-kisi, atau bisa juga data grid itu ya jaring gitulah. Jadi bentuknya itu ya seperti tabel yang bergaris-garis gitu. Kalau di Slim itu namanya data grid, atau yang biasa digunakan library-nya yaitu Symbio Data Grid. Jadi Symbio Data Grid ini adalah pustaka atau library yang digunakan Slim untuk menampilkan data-data seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat di video ini ya, itu menggunakan library yang namanya Data Grid. Siapa pembuatnya? Pembuatnya adalah yang membuat Slim, yaitu Mas Ari Nugraha. Dia yang membuat ini. Jadi gimana sih caranya biar seperti ini gitu? Pada pluginnya sudah kita buat. Kita akan tampilkan. Oke, itu yang kita perlu tahu adalah dokumentasinya. Jadi si data grid ini membutuhkan beberapa informasi, yaitu tabel, nama tabel apa yang akan kita gunakan. Karena kita akan membuat data buku induk, di mana buku induk berisi data-data buku, maka kita akan menggunakan tabel yang namanya search biblio. Nah, kita akan menggunakan tabel ini, tabel namanya search biblio. Kita copy search biblionya, kita letakkan di sini, seperti ini ya. Lalu setelah ini ada yang namanya instance, atau ya ibaratnya pembukaan library-nya lah, memanggil library-nya. Lalu kita simpan dalam variabel data grid. Jadi kenapa saya tadi bilang perlu pemahaman dasar PHP, karena saya akan membahas ya dasar-dasar PHP seperti variabel, quotes dan lain-lain seperti ini. Lalu kita akan menyiapkan kolom. Format penulisan sama seperti Anda menuliskan di query pada PHP admin atau adminer ya, atau yang lain. Jadi biasanya kan kita itu seperti ini ya. Kalau bagi teman-teman yang udah biasa bikin database, silakan kita tulis title, terus misalkan author, salah gitu. Nah seperti ini ya. Nah teman-teman tuh tinggal memasukkan aja gitu. Pertama mengamati dulu database-nya tuh isinya apa aja nih. Di sini ada title, edition, misalkan ISBN, author ya, topik. Nanti kita masukkan ke sini. Jadi kita tuliskan aja, bisa di sini biblio ID, lalu masukkan title, pisahkan dengan koma. Jadi spasi ini hanya opsional biar lebih rapi. Title, author, ISBN, ISBN. Lalu kita akan masuk ke pencarian data. Jadi
pencarian data ini digunakan ya untuk mencari data bukunya gitu. Misalkan di sini kita akan mendapat inputan keyword, get keyword. Nah, di sini pertama difilter dulu ya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu kita di sini mencari kolom satu sama dengan keyword. Karena kolom satu itu tidak ada di tabel video, kita akan menggantinya contoh misalkan title. Pencariannya apakah letter log atau pencarian yang base kriteria atau mendekati. Ketika kita menggunakan pencarian letter log, kita menggunakan sama dengan. Tapi ketika kita itu membutuhkan yang sesuai kriteria atau mendekati tertentu, kita menggunakan like seperti ini ya. Lalu kita menggunakan karakter persen. Nah, di bagian ini juga teman-teman butuh memahami apa itu bahasa query atau query language. Jadi film itu kan dibangun menggunakan PHP dan database-nya itu menggunakan SQL, bahasa SQL menggunakan engine Visito. Seperti ini ya, misalkan ya title, like, keyword. Lalu di bagian ini teman-teman nggak perlu, mungkin tabelnya terserah mau dinamain apa, tapi cukup di sini nggak perlu diganti. Lalu kita oke, kita balik ke slimnya, kita reload. Oh, no data sebentar. No data. Kayaknya tadi di data grid ada kesalahan tulis nama tabel, Mas. Oh, nama tabel ya? Titile tadi. Udah dibenerin. Oh, titile. Iya. Oh iya, karena sudah. Ya itu titile. Terima kasih. Oke. Jadi sekedar tips ya. Jadi ketika teman-teman mendevelop link itu sebaiknya kita itu mengaktifkan mode developnya. Jadi kan biasanya tuh teman-teman di grup Facebook, loh kok ada error ini dan lain-lain, padahal itu bukan error yang terlalu merusak sistem ya. Mungkin karena tulisan typo atau apa gitu, tapi bagi sistem itu tetap salah gitu. Jadi itu bikin kepanikan gitu. Gimana nih error gini, padahal itu cuma masalah ternyata datanya itu nggak ada gitu, tapi si PHP-nya itu ngasih tahu ini error gini, padahal cuma warning gitu, ada warning. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita harus menyalakan mode developmentnya. Kita ganti di file sysconfig di bagian environment, di developnya dinyalakan. Misalkan saya kembalikan lagi nih, saya delay ya misalkan ya. Nah, dia akan menampilkan error seperti ini. Jadi mungkin teman-teman akan, kalau di orang biasa atau orang awam itu akan panik gitu, error nih gini, padahal cuma masalah typo misalkan. Jadi terima kasih tadi Mas Intan gitu tadi ya. Tiang Banjar, Mas. Oke, terima kasih Mas. Nah, tadi kan titel ya. Kita coba lagi di sini. Nah, di sini akan muncul seluruh data-data kita yang tadi saya bilang, video ID, title, author, ISBN. Basically buku induk kan seperti ini ya, ada judul, ada pengarang, ada ISBN dan lain-lain. Tetapi kan keinginan dari sebuah instansi itu kan masing-masing. Ada yang misalkan, oh saya mau judul ini berapa, buku eksemplarnya berapa dan lain-lain. Nah, untuk maju ke tahap itu, setidaknya ketika teman-teman mendevelop, setidaknya teman-teman harus mempelajari dulu skrip-skrip yang ada di slimnya. Jadi seperti kayak data grid, penguasaan query dan lain-lain. Jadi di bagian ini itu simple practice-nya gitu. Jadi teman-teman gampangannya itu tinggal nyebut aja mau tabel apa, mau tabel di search video, mau kolom apa, tinggal dimasukkan seperti itu. Dan penulisan ini pun tidak hanya seperti ini, juga bisa dipisah berdasarkan kalau ini namanya adalah single parameter atau single argument.
Dan juga bisa dibuat jadi banyak argumen, misalkan seperti ini. Bisa juga ditulis seperti ini ya, dari contohnya. Tetap akan jalan karena si Symbio data grid-nya itu sudah menyelesaikan. Jadi ketika metode ini di set menggunakan argumen yang single argumen, maka dia akan membacanya argumen itu adalah kolom yang akan kita cari. Tetapi ketika itu argumennya banyak, akan digunakan juga untuk kolom yang lain. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan pada sesi meracik ini? Oke, Mas. Itu dari Mas Yogama. Misal tabel yang dipilih itu biblio, bukan search biblio atau item. Apakah bisa, Mas? Enggak, Mas. Oh, bisa, Mas. Bisa. Di sini buat informasi teman-teman ya, kenapa saya mencontohkan misalkan buat plugin buku induk itu menggunakan tabel search biblio, dan bukan item. Nah, perlu teman-teman ketahui di Sleek itu terdiri dari banyak tabel, di mana tabel itu saling berelasi. Seperti tabel biblio attachment, author, custom, relation, dan lain-lain. Mereka saling berkaitan. Nah, kenapa saya mengambil search biblio? Karena search biblio ini adalah tabel yang independen atau tabel yang berdiri sendiri. Jadi dia itu tidak, ketika dia digunakan, setidaknya dia itu tidak membutuhkan relasi dengan tabel yang lain, atau bahasanya itu bisa dibilang flat table. Jadi si search biblio ini adalah data-data yang dihimpun dari beberapa banyak tabel yang sudah ada. Contoh di sini, search biblio itu berasal dari tabel biblio. Tetapi di tabel biblio itu kan ada contoh misal GMD ID, publisher ID, juga ada language ID, ada juga publish place ID, dan lain-lain. Lalu gimana caranya biar saya tahu ketika misalkan title ini menggunakan GMD ID 1, biar GMD ID 1 ini muncul nama gitu. Maka kita harus merelasikan dengan tabel MST GMD, atau kalau di bahasa query-nya adalah kita melakukan join table. Kalau misalkan dicontohkan bisa, misalkan di sini saya akan praktekkan misalkan di joinkan dengan yang lain. Jadi di sini kan ada permintaan spesifikasi tabel ya. Jadi teman-teman ketika ingin melakukan join table, teman-teman cukup menuliskan aja misalkan video. Terus mau dijoinkan dengan tabel apa, dan joinnya mau tipe apa, mau tipe left, right, atau inner, atau outer, atau apapun gitu ya. Tapi biasanya di Sleek itu menggunakan left. Setelah penggunaannya query-nya mau capital case atau lower case, upper karakter atau lower karakter terserah. Tapi intinya sama aja. Kalau saya lebih suka pakai lower. Misalkan left join GMD ya, misalkan ya MST GMD on, di mana GMD oke. Di penggunaan ini sebenarnya ini udah ke expert ya, bukan expert ya, lebih naik satu level dikit untuk penggunaan query. Jadi untuk join, nah di sini saya biasa menggunakan aliasing, bisa ASB, bisa B, tapi saya lebih suka menggunakan ASB biar lebih jelas. Di sini saya as mg, misalkan where on mg.gmd id. Jadi kolom GMD ID yang ada di tabel MST GMD sama dengan GMD. Seperti ini ya teman-teman. Terus kolomnya seperti apa? Di sini kolomnya akan saya tampilkan title dan B.title. Jadi kenapa harus menggunakan B? Biar
si engine database-nya atau MySQL-nya itu nggak bingung ini mau ngambil kolomnya di mana nih, mau di tabel mana, tabel video atau tabel MST kalau misalkan ada yang sama. Terus kita akan masukkan gmd name. Oke, terus di sini juga ditambahkan kalau perlu ya, saya perlu juga sih untuk yang kita. Ya, langsung kita, nah, dia akan muncul game name dan title. Nah, kok muncul game tag? Padahal game name itu kan nggak ada di video, ya karena kita melakukan relasi tabel dari si video ini ke MST GMD. Tadi pertanyaan siapa ya, Mas? Halo, Mas Ari? Oke, Mas, ya, siap. Jadi pertanyaannya siapa ya? Oke. Cukup jelas kata Mas Yoga. Ya, jadi akses video juga bisa direlasikan dengan tabel yang lain. Contoh untuk menghitung berapa item yang dimiliki oleh buku tersebut, tapi tidak saya jelaskan di sini karena itu cukup melebar pembahasannya, karena itu pembahasannya lebih ke database query dan lain-lain. Ini adalah basic membuat pluginnya. Lalu gimana caranya membuatnya seperti ini? Misalkan ada tombol-tombolnya gitu. Kan kita perlu tuh misalkan tombol-tombolnya. Tapi karena ini judulnya adalah buku induk, saran saya tidak menggunakan itu karena itu kan sifatnya lebih ke laporan. Seperti tadi. Lalu kita akan coba buat gimana? Coba Mas, misalkan cari bisa nggak? Oh bisa, misalkan PHP 5. Dia akan mencari misalkan PHP 5, kemudian teks. Karena ini sudah di handle oleh si library Symbio data grid ini. Jadi kita cukup meracik aja lah di sini. Kita mau ngambil data apa, kita taruh kita desain kita racik di data grid. Otomatis data grid itu akan membuat sebuah tabel yang berisi data-data yang ini. Oke, kita akan lanjut ke kita akan kembalikan ini ke awal ya, ke search video ya. Kita kembalikan, lalu kita akan membuat laporan gitu. Contoh misal kayak kita akan buat seperti ini, misalkan yang seperti ini. Caranya gimana? Caranya kita nyontek gitu. Kenapa nyontek? Loh, ya memalukan Mas nyontek gitu misalkan. Ya tidak ada kata malu di sini gitu. Ketika kita ingin belajar, setidaknya kita itu mencontek gitu, mencontek hal yang baik gitu. Dalam tanda kutip ya, mencontek yang sudah ada gitu. Gimana caranya saya ingin seperti ini, misalkan ada kayak gini, ada tombolnya gitu. Ya kita cukup aja kita sesuaikan, kita racik kode kita. Misalkan kita sudah seperti ini media default. Kita akan mencontoh ini menu lawan history. Oke, kita akan soroti ini pada pojok bawah kiri bawah itu kan akan muncul linknya ya, misalkan localhost 9 bulan admin modules reporting custom loan history.php. Oke, berarti kita akan buka file loan history.php yang ada di bulan admin modules reporting custom loan history gimana ya? Oke, loan history. Nah, ini kan sudah ada ya seperti ini ya. Nah, kita akan copy, kita akan pindahkan ke script kita si ini. Oke. Kita akan copy dari bagian ini ya, per title. Oke, berarti dari ini. Dari ini nih kita copy, dari sini kita copy sampai bawah. Oke, sampai bawah sampai ketemu ini ya, iframe ya.
sesuaikan dulu misalkan ini larinya gini. Oke, kita jangan terlalu kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, ini jangan dihapus dulu ya teman-teman, biarkan dulu karena ada script yang harus disesuaikan. Kita di sini kita copykan. Banyak ya, ya seperti itu. Ke depan sih akan ada template untuk membuat ini, tapi belum saja. Nah, apa yang kita harus sesuaikan yaitu ini. Kenapa perlu HTTP query? Karena si plugin ini itu ada di luar dari folder admin. Jadi ini kita perlu menaruhkan HTTP query biar nggak bingung si sebelumnya. Kalau kita akan contohkan deh tanpa ini, misalkan kita tutup bagian ini misalkan. Nah, seperti ini. Coba kita lihat. Nah, sama persis kan dengan yang lawan history. Oh iya mas, sama mas misalkan. Iya, karena kita cuma copy paste saja, gampang kan. Misalkan kita butuh pasti plugin yang mirip-mirip apa, kita contoh aja gitu. Dengan Tarsius ini kan membantu teman-teman untuk membuat kerangka dasarnya. Mau seperti apa nanti kan teman-teman yang menentukan dengan cara meraciknya. Misalkan kita mau butuh yang kayak lawan history, yang ada seperti ininya, ya bisa teman-teman gitu. Terus kan ada juga nih plugin ID not defined ya, karena itu yang saya bilang tadi, karena tidak ada menggunakan HTTP query seperti ini gitu. Lalu gimana mas solusinya gitu? Solusinya gampang, misalkan kita contoh aja dari awalnya. Misalkan di sini ada tulisan nih, misalkan kita akan copy lagi dari atas. Ini kita copy, kita pindahkan di sini di bawah extension ya. Nah, ini menandakan bahwa ketika kita tidak ada input dan report view, maka akan menampilkan ini. Tetapi ketika ada input dan report view, kita akan tampilkan datanya. Oke, langsung aja kita taruh di sini. Di sini kita perlu menambahkan HTTP query seperti ini. Ini kita taruh di sini ya. Ini kita taruh ini, kita cut, kita pindahkan di sini. Seperti ini ya. Oke. Kenapa harus seperti ini? Karena ada function yang nama dan query untuk membuat atau meracik URL yang diperlukan oleh sistem itu. Ya, seperti ini kayak shop ini itu kita akan tambahkan else di sini. Serah ya teman-teman mau tipe else yang seperti ini atau yang model seperti ini. Kalau saya lebih suka yang ini kelihatan. Terus di bawah kita tambahkan ini. Kita akan majukan ini satu garis. Seperti ini ya. Nah, oke. Kok tampilannya tambah jelek mas gitu, nggak kayak tadi bagus. Iya, karena by default ini itu ada di iframe, di dalam iframe. Jadi kita itu tampilan jadi nggak sesuai kayak tadi. Gimana caranya biar bagus kayak tadi gitu? Caranya adalah kita nyontek lagi gitu, kita lihat, kita perhatikan apa sih yang kurang, kita search ke bawah. Oh ternyata kurang ini apa, kurang beberapa script misalkan. Oh iya kurang ini, kita perlu tambahkan ini di sini ya,
ini, terus di bawah kita perlu nambahkan ini, terus taruh di bawahnya. Nah, kita contoh lagi. Oh iya, kan di sini ada. Oke, kita pilih, kita reload lagi. Tampilannya sudah bagus kan ya, tuh. Jadi kayak tadi lagi, kita bisa sorting juga seperti ini ya. By default ini sudah jadi teman-teman, sudah bisa dibilang dikatakan sebagai buku induk gitu, buku induk dengan versi teman-teman ya. Kan kita sudah versi. Lalu gimana cara menampilkan menu printnya, menu ekspornya gitu? Apa yang perlu dicontek lagi? By default kita itu menggunakan library yang namanya Symbio Data Grid. Di ekosistemnya Slim atau di Slim itu sendiri ada yang namanya Symbio Report Grid. Jadi ada yang namanya Report Grid, ada Data Grid, ada Report Grid. Data Grid itu sebenarnya bisa diimplementasikan jadi report grid. Di sini berarti jadi itu apa? Kita akan mencontek bagian ini. Contoh, kita akan copy paste bagian ini. Misalkan kita copy paste dari ini sampai ini ya. Ada ini kita copy, dan bagian ini kita hapus. Ini ya, kita sesuaikan. Kami ini kan panjang banget ya, cukup rumit. Seperti saya bilang tadi, cukup title, misalkan author, name ya, tabel speknya, kriterianya adalah title title is not null. Kita hiraukan ini udah, kita hapus. Kita lihat dulu. Oh, total error, report grid not found. Nah, oke teman-teman, untuk yang mengembangkan Slim atau teman-teman IT di perpustakaan, jadi ketika mengembangkan Slim itu menemukan hal yang seperti ini, itu nggak perlu panik atau misalkan langsung buru-buru tanya ke Facebook, ke grup atau kemanapun. Yang perlu kita ketahui adalah kita cukup membaca apa yang dikatakan oleh sistem. Walaupun itu memang bahasa Inggris, kalau misal teman-teman nggak terlalu menguasai bahasa Inggris, setidaknya kita memanfaatkan Google Translate atau aplikasi yang lain. Jadi dengan cara seperti ini, teman-teman bisa melihat atau teman-teman bisa membaca bahwa sistem itu memberitahu kita bahwa kelas dengan nama report data grid itu nggak ada pada file yang ada di folder ini di baris 158, dan ketika di trace atau ditelusuri itu ada di file namanya plugin container dan seterusnya. Yang perlu dibaca itu pertama adalah yang ini, buku induk index.php 158. Kita cari halaman 158. Nah, ini kan ada report grid ya teman-teman. Kita cari kenapa sih nggak jadi gitu. Jadi ketika kita itu ingin membuat sesuatu, kita harus rasa ingin tahu kita itu harus
di apa diperkuat gitu. Apa ini kok nggak jadi? Ternyata dependensinya itu nggak kita masukkan gitu. Kita hanya memasukkan data grid aja di atas. Data grid aja. Sedangkan report gridnya tuh nggak ada. Masukkan dulu report grid. Kita taruh sini ya di bawahnya ya. Save. Itu lagi. Oke, sekarang muncul lagi. Kenapa nih nggak jadi nih game DNN? Oh ternyata game DNN nggak ada. Jadi kita salah kolom. Kita tulis lagi. Oke, kita ketik lagi. Ini GMD. Order close nggak ada. Nah, sebenarnya mudah sebenarnya mengembangkan SIM karena kita itu dipermudah, kita dikasih tahu kalau error itu kita harus apa, kita kalau error itu dikasih tahu di hal apa, line berapa, errornya kenapa dan lain-lain. Ketika kita nggak tahu apa cara penyelesaiannya, kita cukup tanya sama Google, kita copy paste misalkan hal yang seperti ini, copy paste ke Google misalkan, atau kalau kita pakai browser baru sudah ada yang namanya ketika kita blok klik kanan menelusuri Google untuk MySQL server set dan lain-lain. Nanti di Google akan muncul banyak artikel-artikel yang membahas seperti itu. Jadi apa ya, jangan terlalu buru-buru untuk menanyakan di forum grup gitu atau forum-forum ketika sebenarnya itu bisa dilakukan sendiri gitu. Dan cara apa? Memahami apa errornya gitu. Jadi nggak selalu berketergantungan dengan orang lain. Oke, jadi ada ordernya salah ya karena si kolom ini itu tidak ada gitu. Kita akan ordernya berdasarkan kelas update descending. Jadi descending itu ya di pengurutan tetapi dari bawah ke atas gitu. Sort pengurutan atau sortingnya gitu. Kita save, kita coba lagi. Nah, di sini sudah muncul nih teman-teman. Kayak apa nih? Kayak ngeprint gitu, ngeprint current page print. Nah, seperti ini. Ada title, ada GMD dan lain-lain. Apakah ini bisa diekspansi ke yang lain, misalnya kayak jumlah item dan lain-lain? Bisa sebenarnya. Cuma kita nanti lebih pembahasannya lebih jauh karena itu ke query. Jadi by default kita bisa nih membuat sendiri, atau teman-teman IT perpustakaan bisa tuh mengembangkan dengan cara apa ya, tadi memakan kasus. Setelah itu teman-teman pengen membuat pluginnya seperti apa gitu, flow and story gitu. Teman-teman copy paste saja sekitar ini flow and story, dipelajari, disesuaikan dengan yang ini. Terus misalnya kita mau filter yang ini kita sesuaikan, misalkan cukup title-nya aja nih. Di sini kan ada tuh banyak pilihan tuh, ada member ID dan lain-lain. Tapi kita cukup hanya mau beberapa saja gitu. Yang lain kita hilangkan. Untuk kayak member name, member type, kita hapus. Kita cuma butuh title. Kita cuma butuh kapan buku itu, kita akan mencari buku yang diinput dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Lokasi itu nggak perlu kita ambil contohnya aja, misalkan input dari input sampai update until get. Udah, kita coba dulu. Oke, kira-kira jadi nggak, misalnya kita cari PHP 5. Nah, di sini tertulis plugin ID not defined. Jadi teman-teman tuh harus
seperti yang saya bilang tadi harus memasukkan TTP query-nya yang ini query-nya. Tapi di mana Mas? Di sini atau di sini? Nah, kita ada pertanyaan yang bagus. Jadi form ini ya, form ini itu mengarah ke iframe yang namanya report view. Ini yang namanya. Ketika ini mengirim, form ini mengirim itu menggunakan metode yang namanya get. Jadi ketika teman-teman meletakkan di sini, begitu ya. Ini kemungkinan akan gagal lagi, akan muncul error seperti ini. Karena sebenarnya yang dibutuhkan itu adalah ID dari pluginnya gitu, ID dari plugin itu sendiri. Gimana cara mendapatkannya? Kita tinggal gampang, kita tinggal soroti aja menu ini ya. Nah, kita lihat di pojok kanan ID ya, itu ada localhost 59 admin plugin container .php mod reporting dan ID sama dengan itu. Nah, yang kita ambil itu, maka kita akan membuat sebuah input baru yang namanya input hyphen name, misalkan ID sama dengan ID value sama dengan tanda-tandanya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Kita echo langsung ya seperti ini, tapi saya lebih suka seperti ini. Ini kita tutup. Plugin ID ini not on atau disable, berarti dia itu harus memasukkan modnya juga. Jadi kalau kita telusuri di sini kan dia Serat dulu matanya, kenapa sih? Akan lari ke plugin container.php ya, plugin container.php. Nah kan kita sudah memasukkan ID, tapi kok masih keluar plugin not found atau disable. Biasanya udah dimatiin Pak. Itu modnya itu kemana, modulnya kemana? Kita harus memasukkan Desember lagi ya. Di sini masuk ke nah, itu kan keluar ya teman-teman, nggak error lagi kan, karena kita itu memasukkan get ID dan get mode. Karena pada dasarnya sistem kerja plugin Slim itu dia itu akan mengakses ini plugin container. Jadi yang dibuat Mas itu gini, misalkan dapat inputan mode dan tidak terdapat inputan ID, maka plugin ID not found, itu ID-nya itu tidak diberikan. Tetapi ketika itu nggak ada get mode, berarti itu disable atau not found terus dan lain-lain. Makanya minimal ketika kita membuat plugin itu harus memasukkan ini di form kita. Jadi bagi teman-teman yang nggak begitu paham, bisa belajar lah sedikit-sedikit. Jadi nanti bisa cari tahu apa itu get, apa itu post. Lalu ketika saya cari misalkan PHP 5, yang muncul tetap 15 Mas, nggak mengunci yang ada gitu. Saya mau cari PHP 5 kok muncul semua gitu. Jadi kita harus lihat lagi ke dalam scriptnya. Jadi di sini seperti di awal tadi bilang kan saya ada tuh insert keyword. Nah di sini itu tidak ada. Gimana caranya? Kita cukup memasukkan. Kalau saya bingung, kita bisa nyontek lah di sini. Bisa lihat drop title, mana title, get title. Nah ini get title misalkan. Kita copy aja teman-teman loh, nggak perlu
nggak perlu apa malu lah untuk ngopi. Kita juga belajar kok apa yang kita gengsi untuk apa untuk berani belajar gitu. Nah, saya sendiri pun belajar juga pertama kayak gini, eh, baca gitu dan coba-coba nyontek punya scriptnya siapa gitu kita pelajari. Kenapa? Ya itu ya karena itu dari open source gitu. Selama itu open source ya apa salahnya kan, yang penting kita tidak mengakui itu sendiri dan kita sebenarnya itu melihat orang lain dengan versi kita. Ini kan ada get title ya, kita coba ya. Ini kita cari PHP 5. Oh bentar, belum keluar karena ini title. Get title dan not empty title. Oke, berarti dia itu misalkan kita zoom deh title. Kita cek apakah ada title. Undefined title ya, enggak ada kan, kalau enggak ada ini. Oke, ada ini. Tapi kok nggak kunci gitu kan ya, kunci. Kita hal seperti ini kita juga perlu telusuri lagi kenapa nggak bisa gitu. Nah, kita bisa menganalisisnya dengan menampilkan kriterianya. Bagi teman-teman yang saya udah nyontek mas tapi itu nggak muncul ya, jadi jangan menyerah gitu. Kita lihat kenapa itu nggak bisa gitu, kita cek lagi gitu. Nah seperti ini misalkan PHP 5 like, oh ternyata kriterianya itu title is not null and title home PHP 5 dan misalkan hasil contekannya itu sesuai dengan keinginan kita gitu, misalkan export gitu, misalkan nggak perlu deh pakai apa pencarian yang multi line gitu. Kita bisa misalkan kayak gini kok, saja ini ya, misalkan kita cari kenapa muncul enggak di belakang bersihin meja gitu. Oke, jadi ketemu penyebabnya. Jadi kriteria ini sebenarnya tidak masuk ke query-nya. Jadi kita telusuri lagi dulu di sini. Kita itu lupa memasukkan ini report grid kriteria, jadi nggak masuk teman-teman. Jangan lupa ya. Kita lagi ke reportnya. Coba di sini. Nah ini belum ada. Ya jadi ketika nyontek pun juga harus dipilih. Ya kan. Ini kita cari PHP 5. Ada nih ketemu satu. Nah, itu salah satu caranya gitu. Terus kita mau menerapkan nih di input kapan, di input dari, di input sampai. Di input dari kita nyontek lagi, di sini kita cari start date dan until date. Kita copy aja nih teman-teman. Ini copy sebelum script set kriteria. Nah, ini misalkan kita ganti input date between two guys and start date. Nah, jadi di sini iya kan di input dari kapan sampai kapan ya teman-teman, silahkan ini masukkan kita tampilkan dulu datanya di input dari kapan. Kita nambahkan satu kolom yaitu input. Itu kita tahu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Contoh di sini adalah kebetulan tanggalnya sama semua ya.
misalkan kita mencari dari tahun 2020 misalkan 2016 sampai 2016 Januari tanggal 1 sampai sekarang kita apply filternya tidak ada data karena data-data yang dimasukkan itu dari tahun 2007 sampai tahun 2007 bulan 11 itu tanggalnya sama semua. Gimana kalau misalkan dari tahun 2000 sampai 2008 misalkan sampai Juni ya, di sini kan 2008, maka ketika tampilkan ya 15 yang akan tampil karena dari tahun 2000 sampai tahun 2008 dan di sini itu dimasukkan tahun 2007 awal-awal Muslim ya. Terus misalkan tetap di 2007 nih, tapi kita gantinya jadi Januari, sedangkan itu dimasukkan bulan November, kita klik di datanya nggak ada. Berarti ketika seperti itu query kita sudah berjalan. Atau mau dikombinasikan dengan title, misalkan kita ganti sampai Desember, title-nya itu PHP 5, kita klik, dia akan muncul satu. Terus kita akan ngeprint. Nah, misalkan kita ditanya sama asesornya gitu, mana buktinya, buktinya, oh ini Pak, oh ini gitu. Kita bisa nyari nih, coba tampilkan buku dari input tanggal ini sampai tanggal ini, tampilkan mau berapa banyak, 20 atau berapa gitu. Ini adalah tampilan yang pada saat. Terus ketika kita juga kesel sebenarnya untuk saya informasikan ya, spreadsheet di sini kenapa tulisannya itu bukan Excel tapi spreadsheet. Sebenarnya penggunaan nama brand itu cukup harus sabar, main sabar-sabaran aja, kuat-kuatan aja, mencantumkan sebuah nama produk tetapi tanpa ada disclaimer misalkan mau kalau udah stroke kan pengen kayak barang A ini adalah miliknya perusahaan ini dan lain-lain. Ketika kita nggak mendisklaimerkan atau tidak mencantumkan, itu biasanya kalau si perusahaan yang mau itu kita bisa tahu saya dan lebih amannya ada spreadsheet. Sedangkan spreadsheet itu adalah spreadsheet kan kalau digunakan tuh gambar kerja gitu. Kalau Excel kan dia lebih ke Microsoft-nya gitu. Amannya seperti ini. Dan juga yang perlu teman-teman tahu, ketika teman-teman itu mengekspor spreadsheet itu sebenarnya bukan dalam format Excel tapi dalam form lebih ke CSV apa ya? Iya nggak ya Mas Arif? Gimana Mas? Export to spreadsheet kan lebih ke itunya aja ya, lebih ke teks format ya, berarti ya ke CSV berarti yang menggunakan CSV cuma. Kalau di sini sih eksplornya memang ke format mengacunya ke format dalam bentuk mengacu ke dalam bentuk Excel ya. Tapi kan dalamannya kalau dibuka kan CSV ya. Iya betul, bisa dibilang. Nah, pemilihan kata spreadsheet ini biar lebih universal aja sih, jadi nggak melulu mengacu ke Excel gitu, karena kita ada alternatif lain, misalkan format ODF di LibreOffice atau di OpenOffice. Cari aman gitu ya. Iya betul sekali, cari aman. Gimana Mas Derajat? Masih ada yang perlu dijelaskan lanjut? Mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan? Paling ini tinggal satu kali coba ini untuk ekspor, nanti setelah itu kita siap. Oke. Tapi ketika ekspor gimana? Ekspor notepad Mas, gimana caranya tuh? Nah kita kembali lagi ke awal kita nyontek dari launch history. Kita lihat dulu dia itu ada di dalam folder custom, di dalam modul reporting custom ya. Kita coba
cari di mana sih spreadsheet gitu. Spreadsheet itu nggak ada, ternyata spreadsheet itu ada di sini gitu. Di apa, di admin modus reporting, sedangkan yang di kita itu buku induknya mengarahnya ke, kalau mengarahnya ke Slim Boolean spreadsheet, makanya dia akan, server akan menjawab telepon. Nah, ini kita menyesuaikan untuk spreadsheetnya ada di bawah ya, di sini nih spreadsheet. Oke, agak beda ya dan ini sama apa sih sebelumnya. Buat spreadsheet. Oke teman-teman, jadi by default spreadsheet ini harusnya adanya di custom itu ya, custom ada di modul reporting custom, karena kita itu ada di folder part, folder plugin, jadi nggak ada spreadsheet. Sebenarnya ini bisa diatasi dengan cara menggunakan JavaScript. Jadi kita itu apa ya, ini kan contoh nih, dia akan lari ke spreadsheet karena dia menggunakan fixpad. Memodifikasinya, memanipulasinya dengan cara PHP. Tapi kita itu memodifikasinya, contoh di sini saya menggunakan ini buat informasi apa, buat tips aja sih buat teman-teman gitu kan, kalau nggak kita akan melakukan untuk memodifikasinya bebas, bisa menggunakan jQuery atau menggunakan Angular. Kita akan memodifikasi misalkan so, kita akan mengambil dokumen kantor sama dengan set attribute dengan admin admin modul reporting Mas Derajat, ya. Ada sedikit tip tuh dari Mas Ido di chat. Ya. Gimana ya? Bentar. Chatnya di sebelah mana ya, nggak kelihatan? Oh, Di kanan, ya paling kanan. Oh ya, belum lupa ini ya. Di mana ya? Belum baca itunya lagi. Belum baca apanya? Belum baca API-nya lagi. Oke, terima kasih Mas Ido. Jadi bisa lah seperti itu, dan juga bisa juga menggunakan API-nya. Karena ini baru sih ya, saya belum baca API yang terjadi. Bahkan, oke, kita tambahkan ya. Oke, terima kasih Mas Ido. Bisa seperti ini, bisa juga yang tadi Mas Ido berikan. Kita hapus. Oke, bisa hapus. Lama nggak baca. Mungkin seperti ini ya, dan tidur istirahat gitu ya. Cuma dia ada muncul error misalkan
Flexible on ball, jadi dia itu ya ada query yang salah. Jadi kan kita kan query-nya ini, tapi query di bos Semuanya udah dikalahin sama pikirannya dulu query-nya itu sih. nggak sesuai dengan apa yang ditulis. Oh, ada yang salah. Ini. Kebetulan. Nah, ini udah keluar ya. Udah ada. Ada, ini saya kurang tahu apa nih bisa seperti itu. Ya intinya seperti itu ya teman-teman, untuk menampilkan, takutnya ini terlalu panjang bahasanya. Saya kembalikan ke Mas Arif lagi. Terima kasih. Oke, kayaknya memang perlu beberapa seri nih Mas kalau mau. Biar kita bisa mengeksplorasi lebih banyak lagi Tarsius ini gimana sih gitu ya. Buat teman-teman juga mungkin biar lebih paham ya Mas. Ya. Iya. Oke, silahkan kawan-kawan, kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo. Langsung buka mic aja, terus langsung disampaikan pertanyaannya. Yuk, silakan. Mantap ya Mas Aril, biar nanti bisa share-share juga kawan-kawan yang lain di tempatnya Mas Aril. Silakan teman-teman. Harus mengisi ya. Iya, mantap. Atau ada tip lain Mas Derajat terkait pemanfaatan Tarsius ini? Silakan. Tips lain sih belum ya, baru sebenarnya ada sih satu untuk generate modul sih, cuma waktunya nggak cukup untuk sampai ke generate itu. Jadi apa ya, ya hampir sama sih kayak buat plugin, jadi hampir sama gitu. Dan misalkan tinggal diganti aja misalkan modul. Misalkan pakai ini saya saja otomatis aktif ya, beda ya, tinggal logot aja sih, logot dulu untuk desainnya. Udah ini. Nah seperti ini gitu. Berarti itu sih yang saya mau tunjukin, tapi waktunya nggak pas ya. Jadi ada buat modul, ada juga buat plugin. Dan utilitas yang lain juga sama, misalkan modul ya kita bisa modul call. Kita tahu misalnya modul call apa, terus plugin misalnya plugin terus call ini misalkan, terus informasi terkait plugin apa, hidup ini, atau sebenarnya hampir sama sih modul sama bisnya pun oh enggak. Terus ya. Sebatas yang ada di sini sih. Batas ini aja yang baru ada. Sisanya masih ada yang lain tapi belum dibuat. Ya, seperti itu sih. Oke, layak ditunggu berarti yang fitur mendatangnya itu ya Mas ya. Ya.
Mudah-mudahan bisa segera terrealisasikan ya Mas. Ya. Amin. Tapi kalau nanti sampai mau pakai itu ya saya tetap mau pakai. Oke, siap. Mantap. Oke, teman-teman silakan. Masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Derajat. Silakan. Ini sudah banyak obrolan di chat nih. Mudah-mudahan nanti ada materi-materi lain untuk ngoprek selanjutnya. Ya bisa tuh tema gitu. Iya. Banyak orang yang nggak tahu gimana cara membuat tema admin, cara membuat tema opak gitu. Betul ya. Salah satu topik yang menarik lagi ya Mas ya. Ya. Atau nanti mau melanjutkan sesi Tarsius lagi, monggo Mas, bisa. Sekarang ada hal lain yang ingin Mas sampaikan terkait Tarsius, monggo bisa kita lanjutkan sesinya. Ya. Oke. Mungkin lebih ke nanti fitur selanjutnya yang lain sih yang mungkin template atau generate template atau rules di testnya. Wah mantap. Oke, siap. Oke. Kan saya yang itu fitur bagusnya gitu. Benar. Pemanfaatan yang lain, misalkan plugin dari Setiati ke Slim atau sebaliknya, atau dari sistem akademik ke Slim gitu. Atau misalkan kayak di kampus-kampus akademik untuk kelulusan gitu, ngecek ini masih punya pinjaman enggak gitu, masih punya pinjaman pustaka enggak gitu. Wah mantap itu. Itu misalkan pemanfaatan tesnya gitu. Tapi kan banyak orang yang mungkin ya tahu gitu. Iya mantap tuh Mas, mantap. Terutama buat tempat-tempat yang memang udah punya resource seperti itu ya, maksudnya sayang ya, gitu. Nah, kayak pemanfaatan webhook Telegram bisa atau YouTube. Nah, itu tuh betul tuh. Kan banyak tuh ya. Dan juga kebetulan saya juga itu ngembangin dokumentasi sih. Sebenarnya dokumentasi kan di skrip itu udah ada ya, tapi mungkin bisa kayak Coordinator atau Laravel itu kan mereka punya dokumentasi coding-codingnya, misalkan kayak simbol data itu gimana sih cara makanya itu. Kayak tadi saya kan lupa belum baca lagi API-nya report itu harusnya ini. Betul. Saya juga lagi ngembangin itu, cuma ya itu keterbatasan waktu saya dan tenaga untuk dan semuanya sebagai satu-satu gitu. Iya betul. Kita paham bagaimana menggunakannya, tapi kita susah untuk menuliskan dokumentasinya gitu ya, susah gitu. Iya, satu-satunya cara ya kita tulis gitu ya Mas, atau kita dokumentasikan dengan baik. Kita paham tapi kita nggak dokumentasinya ya bilang. Betul sekali. Katanya kalau ilmu dituliskan itu manfaatnya akan lebih terasa ya. Iya, kita pelajari ilmu dengan menulisnya. Iya betul. Mantap, oke siap, terima kasih Mas Derajat nih, kita udah banyak banget nih, ada Slims jaringan dan mendaringkan Slims di komputer lokal, mantap. Boleh nih Mas Ariel ya. Mas Ariel bisa tuh. Kapan nih siap nih Mas Ariel? Translator Moodle ya, wah itu juga boleh tuh. Oke, jadi sudah pukul 3 kawan-kawan. Mas Derajat dan kawan-kawan, terima kasih. Semoga sesi ngoprek hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua untuk mempelajari Slims lebih lanjut. Kita tadi banyak yang nanya, diupload ke YouTube nggak? Insya Allah rekaman sesi ini bisa teman-teman lihat di channel YouTube-nya SDC. Jadi kalau yang sudah subscribe, tunggu aja ada notifikasi unggahan baru gitu ya. Kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel YouTube-nya SDC. Sebentar, saya salinkan alamatnya. Belum ada nama channel karena subscribernya masih di bawah 100. Jadi ayo teman-teman subscribe biar jumlahnya bisa 100 dan bisa kita modify nama channelnya. Silakan diklik aja, terus like dan subscribe, di like, comment dan subscribe, apalah istilahnya.
Iya betul. Nanti kalau sudah subscribe, insya Allah setiap ada unggahan baru ada notifikasi. Kawan-kawan. Oke. Sekali lagi sebagai informasi, untuk pengisi materi ngoprek ini terbuka untuk teman-teman komunitas. Siapapun boleh mengisi di sesi ini. Apabila ada kawan-kawan yang ingin berbagi ilmu lewat sesi ngoprek ini, silahkan hubungi kami lewat alamat email official@slims.web.id. Oke, sekali lagi kirim email ke official@slims.web.id. Nanti tinggal dituliskan materi yang ingin disampaikan apa dan kapan waktunya yang ingin sesuai dengan preferensi kawan-kawan. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Mas Derajat, kepada kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya hadir di sesi ngoprek hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat memberikan manfaat. Sampai jumpa di sesi ngoprek berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berakhir pekan semuanya. Dadah. Selamat sore semuanya.